Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina, NPM 2121021040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan dari adanya hukum Islam, terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Hukum Islam dalam upaya penegakan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan penegakan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia. Yang pertama, common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua ada civil law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga ada custom law, Islamic law, dan sistem hukum sosialis komunis. Selanjutnya ada manfaat studi filsafat hukum Islam. Yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam yang akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman para ahli usul fikih. Sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum menjadi 2, yaitu filsafat tasyri, yaitu memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Yang kedua ada filsafat syariah, yaitu diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Yang pertama asyar al-ahkam atau rahasia hukum Islam. Yang kedua khasais al-ahkam atau ciri-ciri hukum Islam. Dan yang ketiga mahasin al-ahkam atau keutamaan hukum Islam. Yang keempat ada tawabi al-ahkam atau karakteristik hukum Islam. Baik, demikianlah presentasi penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.